Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Tania buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Kalau di Indonesia, kalau kita isi pulsa 10.000 rupiah, itu menjadi 12.000 rupiah, guys. Oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Maaf ya, di luar itu di rumah Sari ini tengah hujan, jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu ya teman-teman. Semoga kalian jelas juga dengar suara Sari ya. Hari ini Sari mau reaksikan dua video. Yang pertama videonya nanti kita akan lihat daripada TikTok, disebabkan ini lalu lagi di FYP TikTok Sari itu, jadi Sari juga teringin mau buat reaksi dengan video tersebut. Video yang kedua Sari ambil daripada YouTube. Oke teman-teman, jadi ada dua video, tengok video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Oke lah, tanpa lama-lama lagi kita tengok videonya sama-sama. Cium. Hari ini tidak ada kata-kata mutiara, hanya ingin sedikit bercerita tentang ekonomi Malaysia dengan negara kita. Di Malaysia sekarang rata-rata pendapatan 1.500-an, kalau dirupiahkan kurang lebih 5 jutaan. Belum lagi ditambah jam lembur, dari 2.000 tidak akan mundur. Memang gaji yang sangat menggiur, lumayan buat beli bubur. Itu masih gaji rata-rata, belum lagi gaji mereka yang kerja bangunan, perkebunan, bahkan ada sebagian kilang yang bisa mendapatkan 3.000-an. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pendapatan masih 3 jutaan, hanya sebagian daerah tertentu dengan UMK yang luar biasa, seperti Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, dan Pasuruan. Itu pun belum ada yang sampai 5 jutaan. Untuk melamar kerja di tempat seperti ini pun tidak mudah, harus bersusah payah mengumpulkan berkas lamaran hingga lelah, ujung-ujungnya berkas jadi sampah. Jika bercerita soal bahan pangan, Indonesia-Malaysia imbang. Contoh saja, saya pergi ke warung istri Bang Toib, saya beli telur, sekarang harganya sudah ajaib. 5.000 cuma dapat 3, itu baru di Sumatera, belum lagi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua, mungkin saja harganya berbeda. Lalu saya pergi ke Malaysia, saya singgah di kedai Atuk Dalang, atau bilang RM4.50 dapat 10 biji. Memang harga telur baru naik, tapi kalau dirupiahkan baru 15 ribuan. Untuk barang lainnya juga hampir sama, bahkan ada yang lebih murah di Malaysia. Bukankah ekonomi kita luar biasa? Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Singapura saja bisa kalah, meski gaji mereka mewah, tapi barangnya tidak murah. Dapat gaji 1.000 hingga 1.500-an, sekarang beli nasi bungkusan bisa 5-8 dolar. Harga yang sangat menggelegar. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara, bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Tania buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Karena kalau sekedar untuk makan masih cukup dan bisa kenyang. Tapi kalau menabung untuk masa depan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kata-kata ini tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja ingin berbicara tentang fakta. Karena kita dua negara bersaudara dan inilah salah satu perbedaannya. Tidak perlu juga kita menyalahkan pemerintah karena menjadi mereka tidaklah mudah. Walaupun ada sebagian yang mengambil uang negara untuk bersedekah, sedekah untuk anak bini di rumah. Pokoknya yang sedang bekerja di Malaysia, pandai-pandailah kalian semua. Carilah uang di sana, buanglah di sini. Di sana kalian jangan terlalu boros, nanti sia-sia kalian kerja hingga tulang keropos. Bisa-bisa pulang ke kampung aja nggak ada ongkos. Goyang di Indonesia, semangatlah bekerja. Jika ada modal, lebih baik buka usaha. Jika tidak ada modal, teruslah bekerja untuk menghidupi keluarga. Meskipun bos ganti rumah, ganti mobil, bos ganti motor, bos beli kebun sawit, sementara kita ganti kulit. Wow, abis. Wah, bagus sangat kata-kata abang ini ya. Oke teman-teman, tadi itu Sari dapatkan videonya daripada TikTok ya. Wow, tadi kata-kata yang diungkapkan abang ini sangat-sangat bermakna ya, setiap kalimatnya. Wah, itulah ya, sangat bersyukur yang ada di Malaysia. Tadi kata abang ini walaupun di Singapura itu gajinya lebih tinggi daripada Malaysia kan, tapi di sana biaya hidupnya itu memang lebih mahal ya teman-teman. Daripada yang di Malaysia gaji yang lumayan, tapi biaya hidupnya itu memang terjangkau ya. Nah, itulah yang membuat banyak orang yang
tinggal di sini itu betah, selesai ya teman-teman. Ya, jadi kita lebih banyak bersyukur ya tengok video tadi itu. Oke teman-teman, berhubungan juga dengan video yang tadi, kita sambung lagi ya. Video ini Sari dapatkan video daripada channel Abang Ahmad Nazar. So, kita dengar dulu ya apa yang dikatakan abang ini ya. Katanya Malaysia itu adalah lumbung emas. So, seperti apa pengalaman abang ini? Apa yang diceritakannya? Kita dengar dulu ya teman-teman, sama-sama. Jom. Ibaratkan lumbung emas, karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia, guys. Wow, oke. Yo, halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. What's up, apa kabar semuanya? Dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai Malaysia lagi guys. Jadi aku tidak akan pernah bosan ya untuk membahas mengenai Malaysia, karena negara Malaysia sudah aku anggap menjadi negara kedua aku guys ya, walaupun aku itu tidak dianggap. Oke guys, jadi konten kali ini aku akan membahas kenapa rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Padahal negara Indonesia itu ya banyak sekali kekayaan alamnya guys ya. Jadi setelah aku telusuri, aku cari penyebabnya, akhirnya aku menemukan jawabannya guys. Tapi sebelum video ini kita lanjutkan, buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini supaya channel ini bisa berkembang lagi guys. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman channel Abang Ahmad Nazar. Oke guys, jadi bukan maksud aku sengaja untuk membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi ini hanya untuk berbagi ya, berkongsi cerita. Jadi begini guys, tentunya kita sudah tahu bahwa orang Indonesia itu banyak sekali ya, banyak sangat yang bekerja di Malaysia ini. Dan bukan orang Indonesia saja yang banyak bekerja di Malaysia ini guys, bahkan dari negara lain ya, seperti dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Myanmar ya, juga banyak yang bekerja di Malaysia ini. Itu membuktikan bahwa negara Malaysia ini sangat maju sekali guys ya. Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas, karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys. Oke guys, kita balik lagi kepada cerita yang mau kita bahas tadi, kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Oke guys, kita bahas dulu mengenai mata uang antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau mata uang Indonesia itu paling besar adalah Rp100.000. Jadi kalau Malaysia, mata uang terbesar adalah 100 ringgit Malaysia guys. Jadi hampir sama guys ya. Jadi kalau Rp100.000 itu bandingannya dengan 100 ringgit Malaysia. Dan begitu juga uang Rp50.000. Kalau di Malaysia itu uang 50 ringgit Malaysia guys. Jadi sama itu nilainya guys ya. Tapi Indonesia itu mata uangnya lebih banyak nolnya, tetapi Malaysia lebih banyak nilainya. Oke guys, jadi kalau kita mau mendapatkan uang banyak ini ya, nolnya, uang 100 ringgit atau Rp100.000, kita harus bekerja dulu guys. Setuju gak? Ya setuju lah ya kan, kalau kita nggak kerja dari mana datang uangnya? Jadi kalau mengenai pekerjaan, kalau di Indonesia itu kalau bekerja yang paling rendah itu gajinya Rp50.000, ada juga yang Rp100.000, ada juga Rp150.000, bahkan ada Rp200.000. Itu bekerja sebagai buruh ya, atau kita bekerja sama bos. Dan begitu juga ya kalau di Malaysia, kalau kita bekerja sama bos atau menjadi buruh, itu gajinya kira-kira Rp50, ada yang 70 ya, ada yang Rp100, ada yang Rp150, bahkan sampai Rp200 guys. Tapi kita nak bahas ya yang gaji Rp100.000 dan gaji Rp100 Malaysia guys ya. Oke guys, jadi aku akan bahas langsung ya kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah bahan makanan guys, atau bahan dapur ya. Seperti beras, kalau di Indonesia itu harga beras ya 10.000 per kilo. Jadi kalau kita bekerja di Indonesia, kalau gaji kita Rp100.000, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga berasnya Rp100.000. Uangnya selesai guys. Sudah tidak bisa menabung atau menyimpan uang ya. Tapi kalau kita bekerja di Malaysia, gaji Rp100, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga beras 10 kilo Rp26 sampai Rp30 guys. Jadi kita buat saja lah Rp30 ya, Rp30 ke Malaysia harga berasnya.
berarti masih ada balance 70 ringgit guys. Jadi 70 ringgit itu bisa kita simpan uangnya. Jadi disitulah banyak lagi ya membuat balance-nya. orang Malaysia itu lebih makmur guys. Jadi begitu juga dengan harga gula guys. Kalau di Indonesia itu harga gula itu 11.500 rupiah, bahkan sampai 12.000. Tetapi kalau di Malaysia harga gula itu cuma 2 ringgit 85 sen guys. Jadi jauh lagi sekali murah ya. harga gula di Malaysia ini murahnya guys ya. Itu kalau 2 ringgit 85 sen kalau kita hitung dengan uang rupiah itu 9.000 rupiah guys. Sedangkan di Indonesia harga gula itu 12.000. Dan begitu juga barang-barang lain ya, itu kalau di Malaysia lebih murah. Seperti minyak masak atau minyak makan itu lebih murah daripada Indonesia guys. Nah itu yang pertama guys ya. Oke, jadi yang kedua itu harga minyak atau harga bahan bakar kendaraan guys. Jadi di Malaysia ini ya harga minyak itu lebih murah daripada Indonesia guys. Jadi kalau minyak petrol atau minyak bensin kalau di Indonesia itu guys harganya ya 7.650 rupiah ya, itu minyak boleh dikatakan petrolite. Kalau di Malaysia itu RON 95 ya. Sedangkan di Malaysia ya harga minyak petrolite ya itu atau minyak RON 95 baru 1 ringgit 78 sen. Jadi jauh sekali perbedaannya guys ya. Dan begitu juga harga minyak Pertamax. Kalau di Indonesia ya minyak Pertamax itu harganya 9.000 rupiah. Kalau di Malaysia ini kalau Pertamax itu namanya apa ya, RON 97. Harganya baru 2 ringgit guys, 2 ringgit 8 sen. Itu uangnya cuma 7.000 rupiah ya. 7.000 rupiah. Kalau di Indonesia itu berapa? 9.000 rupiah ya minyak Pertamax. Jadi banyak sekali perbedaannya guys ya. Begitu juga minyak diesel ya. Kalau di Indonesia itu minyak diesel harganya 9.000 rupiah, 9.500 rupiah. Sedangkan di Malaysia harga minyak diesel cuman seringgit 96 sen. Kalau di rupiah kan cuma 7.000 guys ya. Disitulah membuat rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia guys. Itu yang kedua guys ya. Oke guys, kita bahas yang ketiga. Ini di zaman digital ini ya, kita harus menggunakan handphone. Jadi setiap orang itu menggunakan handphone. Jadi kalau untuk menggunakan handphone kita mempunyai top up ataupun kalau di Indonesia itu pulsa ya. Pulsa. Nah, begitu. Jadi kalau di Indonesia kalau kita isi pulsa 10.000 rupiah itu menjadi 12.000 rupiah guys ya. Tapi kalau di Malaysia kalau kita beli top up ya atau pulsa 10 ringgit ya tetap 10 ringgit guys. Jadi disitulah kelemahan Indonesia guys ya. Jadi harganya itu lebih mahal. Padahal harga pulsa itu 10.000, tapi kalau kita beli menjadi 12. Kalau di Malaysia enggak guys. Kalau udah 10 ringgit 10 ringgit. Kalau 12 kalau menjadi 12 ringgit itu boleh disaman atau boleh didenda oleh kerajaan Malaysia guys. Teman-teman ini menarik ya. Yang ketiga tadi kata abang ini waktu di Medan itu kalau kita mau top up 10.000 rupiah kita harus membayar lagi 2.000. Jadi kita membayar 12.000 untuk top up 10.000 teman-teman. Ya memang macam itu ya. Lain kedai, lain casnya, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Kadang ada juga yang 13.000, ada yang 14.000, ada juga yang 11.000. Macam itu ada casnya lah. Kalau kita mau isi 10 ringgit juga kita bayar. Terkadang lebih murah lagi kalau kita beli di Shopee ya. Shopee lagi murah teman-teman. Kalau kita mau isi 10 ringgit kadang ada promotion 9 ringgit 48 sen, 9 ringgit 50 sen. Oke guys, jadi kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu biaya berobat. Biaya berobat. Jadi kalau di Malaysia ini untuk warga Malaysia itu biaya berobat itu murah sekali guys, cuma 1 ringgit sudah boleh berobat. Daftar ya. Begitulah kalau di rumah sakit umum ya. Tetapi kalau di Indonesia guys ya, bukan tidak ada itu berobat yang free, ada, tetapi tidak semua orang mendapatkan itu guys. Dan kalau ada pun ya itu adalah BPJS. BPJS itu dibayar guys 25.000 per bulan. Jadi kita harus bayar iurannya. Macam aku kan 4 orang, jadi 100.000 rupiah harus bayar per bulan guys. Kalau kita tidak bayar, makanya tidak boleh berobat
gratis. Oh, oke Jadi macam teman. Untuk informasi BPJS itu dibayar setiap bulannya ya, serupa macam insuren lah mungkin ya, tapi dengan biaya yang lebih murah. Jadi kita harus bayar tiap-tiap bulan supaya kita boleh berobat. Malaysia ini ke klinik kerajaan. Contohnya kita mau berobat macam itu ke klinik kerajaan, kita tidak perlu menggunakan insuren ke bayar-bayar tiap bulan ke. Nah, ini untuk orang Malaysia ya teman-teman. Jadi kalau kita sakit, kita datang ya, otomatis kita daftar RM1 saja. Nah, macam itu guys. Oke, itu yang keempat guys ya. Yang kelima itu korupsi. Indonesia itu negara yang korupsi paling besar guys ya. Tidak seperti Malaysia. Kalau Malaysia aku tak tahu lah ya. Kalau di Indonesia itu guys, baru ini menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam 1 bulan 2 orang ditangkap oleh KPK. KPK itu adalah pejabat anti rasuah ya. 2 orang, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. Yang teruknya ini guys ya, Menteri Sosial, dana Covid untuk rakyat yang miskin ya, diberi pemerintah, itu dikorupsinya guys. Itu sangat luar biasa ya. Tak punya otak itu yang korupsi itu ya guys ya. Ya betul, baru ini ya, dalam 1 bulan 2 menteri korupsi. Jadi menteri yang korupsi itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri. Tapi apa akhirnya ya kan? Ditangkap ya, semuanya disita. Nah, jadi begitulah guys, di Indonesia itu korupsi yang paling besar. Korupsi berjamaah ya, bukan sholat aja yang berjamaah, tetapi korupsi berjamaah. Jadi disitulah membuat rakyat Indonesia itu makin susah guys. Yang kaya makin kaya dan yang susah makin susah guys. Jadi akibat dari pejabat-pejabat yang korupsi itu, akhirnya rakyat Indonesia banyak yang susah guys ya. Tidak semakmur rakyat Malaysia. Jadi buat orang Malaysia ya, kalian harus bersyukur ya, betul. Ya. Kalian harus bangga jadi orang Malaysia. Jadi aku bukan tidak bangga jadi orang Indonesia, aku bangga juga guys ya. Mungkin sekian dulu video ini guys ya. Kalau ada tadi tersilap cakap, kalau ada kata yang salah, aku mohon maaf ya. Jadi begitulah perkongsian cerita ini menurut pendapat aku saja guys ya. Tetapi begitulah apa adanya. Jadi buat orang yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke guys, jadi saya Ahmad Nazar undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye. Salam serumpun. Salam. Good job. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar apa-apa saja yang membuat Malaysia itu makmur ya, daripada pendapat dan juga pandangan daripada Abang Ahmad Nazar ini. By the way, jangan lupa untuk di subscribe ya. Channelnya ada 2 ya, Ahmad Nazar dengan Ahmad Taya Family. Nah, nanti saya akan buat linknya di description box. Nah, itu tadi 5 faktor yang dikatakan Abang Ahmad Nazar ini ya. Itulah ya, sangat beruntung ya teman-teman. By the way, tadi katanya gula, minyak, tepung, beras itu lebih murah ya di Malaysia. Setahu Sari kalau bahan-bahan pokok seperti itu ada bantuan daripada kerajaan Malaysia untuk rakyat Malaysia ya. Nah, that's why harganya itu lebih murah. Oke teman-teman, apa-apapun tetaplah kita bersyukur ya dengan apa yang kita punya saat ini, dan juga tetap semangat dimanapun kita berada, tengah bekerja ataupun tengah struggle mencari kerja ataupun yang lainnya ya teman-teman. Oke, segini aja video kali ini, dan jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. See you on my next video. Misari. Bye.